keputusan yang sangat kita hormati dari MK masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Kita sudah dua kali ribut di gedung ini hanya mengurus anak dari satu keluarga dari itu. Di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget nih aturan diakal-akalin, dirubah-rubah. Kami melihat apa yang terjadi di DPR adalah tragedi pembegalan konstitusi. 2. Memberikan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang pro-demokrasi, baik putusan nomor 60 maupun putusan nomor 70 tahun 2024. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kami masih menghadirkan kepada Anda demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar di sejumlah lokasi pada hari Kamis ini. Ini adalah gambar terbaru dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta, di mana ada sejumlah atau ribuan massa pendemo darurat Indonesia dari sejumlah elemen masyarakat sipil, mulai dari buruh, mahasiswa hingga aktivis, menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kalau kita lihat, penolakan juga terjadi di media sosial sejak hari Rabu kemarin. Demo ini juga merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR ini bermanuver untuk mengabaikan putusan MK soal pilkada. Kami hadirkan kepada Anda ada gambar terbaru dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dua gambar dari titik yang berbeda. Di layar sebelah kiri ini adalah gambar terbaru pantauan udara kami dari gedung DPR RI. Sementara di bagian sebelah kanan layar televisi adalah gambar dari massa yang membobol tembok di gedung DPR. Demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di sejumlah daerah, saudara. Ini adalah gambar terkini. Tadi kami juga sempat melihat ada perwakilan dari DPR yang berencana untuk bertemu dengan massa yang menggelar aksi di depan gedung DPR. Hari ini memang DPR menggelar rapat paripurna untuk pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, namun karena tidak quorum, rapat paripurna akhirnya dihentikan. Kami akan bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Claudia Carla di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Carla, gambar yang sedang kami hadirkan, kami tayangkan hari ini, saat ini adalah massa yang mencoba membobol pagar DPR. Gambarkan kepada kami kondisi terkini di sana, Carla. Satu berupaya membobol tembok, mencoba membobol. Namun, Carla? Ada di depan tembok DPR RI, kemudian mencoba membobol masuk ke dalam. Namun kalau dilihat mereka juga tidak menggunakan alma mater, sehingga mungkin ini adalah oknum yang coba memprovokasi massa. Oke, dalam aksi penyampaian aspirasi soal penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar hari ini di gedung DPR, massa juga tetap berusaha untuk kondusif dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi ini juga cukup menarik, Carla, karena
bukan hanya dari mahasiswa, berbagai elemen masyarakat sipil, kemudian juga ada seniman, selebritas, ini dari seluruh lapisan masyarakat ini bersatu turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan mereka soal revisi undang-undang pilkada hari ini. Carla, ini bukan hanya pagar kemudian yang berhasil coba diterobos oleh massa. Anda bisa gambarkan kepada kami kondisi terkini di sana. Ini ada di bagian mana, Carla? Tembok yang berusaha untuk dibobol oleh massa ini. Baik, tembok yang Anda lihat sedang dibobol oleh massa ini terdapat di sebelah kanan dari pintu gerbang utama. Jadi tidak persis di depan gerbang utama gedung DPR RI, cuman agak ke sebelah kanan. Di titik inilah yang kemudian dibobol oleh massa yang kemungkinan mungkin adalah oknum karena tidak menggunakan alma mater ataupun atribut dari organisasi apapun, Maidop. Dan juga terkait dengan aksi demo yang sekarang terjadi, pihak mahasiswa masih terus menyuarakan di depan gedung DPR RI, maksudnya di depan gerbang gedung DPR RI untuk tetap melakukannya dengan aksi damai. Dan juga mengimbau agar massa tidak melempar benda-benda keras seperti batu ataupun kayu ke dalam gedung DPR RI. Terkait dengan pelemparan benda-benda yang keras tersebut, tadi dari pantauan kami ada salah satu orang yang terkena lemparan benda padat, tapi mungkin masih perlu kami konfirmasi apakah itu batu ataupun kayu. Demikian, Mbak Dok. Oke. Carla, gambarkan kepada kami apakah kemudian juga penjagaan diperketat dengan adanya mungkin massa yang mencoba untuk masuk ke gedung DPR. Apakah sejauh ini ada perwakilan dari DPR yang berusaha untuk menemui perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi pada siang ini? Kalau dari di sisi sebelah kanan, Maidop dan juga saudara, barikade dari pihak kepolisian sudah berjaga di depan tembok, masih dalam area kompleks DPR RI ya, di tembok yang dijebok oleh massa. Namun kalau untuk persis di depan gerbang gedung DPR RI belum tampak terlihat ada pihak kepolisian yang membuat barikade. Demikian, Maidop. Oke. Carla? Tentunya kita berharap aksi yang digelar di depan gedung DPR hari ini tetap bisa berjalan kondusif. Artinya massa bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR yang hari ini pun juga sudah menunda pengesahan revisi undang-undang pilkada. Tetap kawal demokrasi lewat aksi yang dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil ini di sejumlah daerah. Kami hadirkan ini adalah gambar dari 3 titik yang ada di gedung DPR siang hari ini. Ada pantauan udara, kemudian gambar dari depan gedung DPR, dan kemudian juga ada gambar dari sebelah kanan pintu utama gedung DPR yang coba untuk diterobos oleh massa. Ini juga jadi penting penyampaian aspirasi dari sejumlah lapisan masyarakat yang menolak soal revisi undang-undang pilkada, terutama dari mahasiswa, aliansi mahasiswa, kemudian juga buruh, masyarakat sipil, ada seniman, ada kawan-kawan juga dari selebritas yang hari ini menyampaikan orasi atau juga narasi tentang penolakan revisi undang-undang pilkada. Carla, gambarkan kepada kami Gambarkan kepada kami, Carla, kondisi terkini di sana. Bukan hanya satu pagar sepertinya yang mencoba dibobol. Ya, Maidop dan juga saudara, memang dari titik sebelah ada 2 titik yang pagar sebetulnya ataupun tembok yang coba dibobol oleh massa. Yang pertama adalah yang berada di sebelah kanan dan gerbang utama di titik yang terlihat sudah jebol, kemudian sudah rubuh dan juga massa yang tidak menggunakan
maupun kemungkinan oknum yang masih berjaga di depan tembok yang telah terjebol itu, namun massa juga masih berupaya masuk. Kemudian ada juga barikade polisi yang berjaga di depan tembok yang telah dijebol. Namun pada titik kedua pada gerbang utama terlihat massa tidak lagi berupaya untuk penjebol masuk. Saat ini upaya penjebol masuk masih terjadi di titik kedua sebelah kanan yang ada tembok putih. Demikian Maidov dan juga saudara. Baik, Claudia Carla melaporkan langsung dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Kita menuju ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di bagian dalam dari gedung DPR. Tifal. Iya, Maidov. Kabarkan kepada kami situasi di tempat Anda melaporkan saat ini, meskipun juga pengesahan hari ini sudah dibatalkan ya karena jumlah dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna hari ini tidak quorum. Massa masih menyuarakan aspirasinya, dan yang terlihat visual saat ini yang Anda lihat di layar kaca, visual dari Yogi Syahrevi ini menunjukkan bahwa salah satu bagian dari akses atau gerbang dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini sudah jebol satu bagian, dan ini sudah ada massa yang berupaya untuk masuk ke dalam area Kompleks Parlemen, tapi coba diupayakan untuk ditanggulangi oleh petugas kepolisian yang sudah berjaga sejak pagi tadi mengawal aksi massa ini. Saya coba untuk sedikit mengajak Anda melihat lebih dekat keadaan saat ini. Ada upaya audiensi antara massa atau sebagian massa dengan polisi. Ini karena beberapa menit yang lalu ada upaya untuk menjebol bagian lain dari bagian pagar Kompleks Parlemen ini oleh massa yang sudah melakukan unjuk rasa sejak pagi tadi. Yang saya lihat sejauh ini pengamanannya ini masih pengamanan gabungan sama yang berlaku seperti pagi tadi, tidak ada yang berubah dari jajaran Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat ini masih mengawal di sini, dan tampaknya ada arahan begitu dari beberapa menit yang lalu sejak saya tiba di area depan Kompleks Parlemen. Saya tadi bergerak dari gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen menuju ke halaman depan gedung DPR MPR atau area MPR DPR ini. Tampaknya sudah diupayakan untuk coba ditenangkan begitu, massa untuk diminta untuk tetap tenang. Mereka diarahkan untuk melakukan aspirasi atau menyampaikan suaranya, pendapat mereka berhubungan langsung dengan apa yang sedang hangat dibahas hari ini, walaupun ujung-ujungnya ditunda, dikatakan demikian, terkait dengan rancangan undang-undang atau revisi undang-undang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang jadi atensi untuk saat ini adalah memastikan bahwa aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini bisa tetap tertib dan kondusif, karena yang perlu dipahami juga bahwa untuk kegiatan masyarakat ini masih berjalan dengan normal, tidak ada yang dibatasi atau ada hal-hal yang berarti berubah begitu seiring dengan agenda hari ini di Kompleks Parlemen maupun juga unjuk rasa yang disuarakan oleh berbagai pihak. Maidop. Oke. Hari ini kan pengesahan dibatalkan begitu ya, Tifal. Masa artinya ingin bertemu dengan perwakilan DPR juga untuk menyampaikan aspirasi mereka kalau mereka ini mengawal penolakan revisi undang-undang pilkada. Tadi yang kami pantau juga sejak pagi sepertinya ada usaha dari DPR untuk menemui massa. Ada kami lihat Habibur Rahman. Ini benarkah nanti bakalan bertemu antara perwakilan DPR dengan perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR sore ini? Sejatinya pertemuan itu sudah berlangsung beberapa jam yang lalu. Kira-kira 1 atau 1,5 jam yang lalu sudah ada pertemuan antara perwakilan anggota DPR dengan sebagian massa. Tadi yang saya pahami 3 anggota parlemen, 3 anggota DPR yang tergabung dalam Badan Legislasi DPR sudah berupaya bertemu dengan para demonstran. Ada Wihadi Wianto, Ketua Badan Legislasi DPR, kemudian Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, juga anggota Badan Legislasi DPR, dan juga Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Tadi sudah dilakukan pertemuan dan mereka mencoba mendengar aspirasi dari sebagian pihak, walaupun saat tadi mereka berupaya untuk mendekat ke arah massa, ada upaya resisten begitu dari massa karena merespons lagi langkah-langkah yang diambil oleh Badan Legislasi dengan
mengetok palu di tingkat pertama atau pengesahan di tingkat badan legislasi atas revisi undang-undang pemilihan kepala daerah ini. Makanya kemudian pertemuan antara perwakilan DPR dengan massa tadi tidak berlangsung lama. Kegiatan itu berlangsung di luar kompleks DPR. Dan setelah itu ketiga perwakilan anggota DPR ini kembali masuk ke kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Itu yang saya pahami untuk sejauh ini. Oke, artinya sudah ada komunikasi antara perwakilan massa dengan DPR. Tifal, setelah ada perwakilan dari massa yang bertemu dengan DPR hari ini, juga kita lihat gambar terbaru dari Anda tadi menyebut pengamanan masih sama seperti pagi tadi. Apakah kemudian setelah ada pagar yang berhasil diterobos oleh massa, ada harapan lain yang mau disampaikan? Sebetulnya poin intinya tetap pada penolakan mereka atas pengesahan atau upaya untuk mengubah poin-poin dalam undang-undang pilkada, terutama dalam dua aspek terkait dengan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan kandidatnya, dan juga untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. 3 poin itu sebetulnya masih kami cermati tetap disampaikan oleh massa sampai dengan sore ini yang masih berkumpul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita coba lihat dulu. Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi sekarang di sini. Tampaknya di sini yang saya lihat ada perwakilan massa yang mengarahkan para demonstran lain untuk bisa tetap kondusif dalam melakukan unjuk rasa. Ini yang saya pantau sembari di belakang saya juga masih melihat polisi tetap berjaga-jaga dengan strategi mereka untuk melakukan pengamanan di halaman Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini, Baidop. Tapi ada satu hal baru juga yang perlu saya sampaikan di sini. Tadi kira-kira setengah jam yang lalu saya sempat bertemu dengan Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Kami ingin mengetahui respons bagaimana tindak lanjutnya setelah ini. Setelah kemudian pimpinan DPR menyampaikan pengesahan ditunda dulu untuk hari ini dengan alasan tidak mencapai quorum, tidak mencapai jumlah anggota minimal untuk dilakukan rapat paripurna. Ia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini jadwal untuk rapat badan musyawarah masih belum ia dapatkan. Belum ada informasi lebih lanjut soal BAMUS untuk menindaklanjuti upaya penjadwalan ulang atau rencana penjadwalan ulang atas rapat paripurna yang ditunda pada hari ini. Lalu bagaimana nasib dari undang-undang pilkada ini, mengingat minggu depan, persisnya di tanggal 27 Agustus, sudah masuk ke hari pertama pendaftaran bagi calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik di seluruh daerah yang terjadwal untuk melakukan pilkada tahun ini. Ia menyampaikan apabila nanti sampai mendekati hari pendaftaran calon belum ada tindak lanjut untuk jadwal rapat pimpinan maupun juga rapat badan musyawarah, maka undang-undang pilkada yang ada saat ini sebelum upaya revisi dilakukan DPR masih tetap berlaku. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Baidowi kepada saya. Dan yang berlaku sampai dengan saat ini, karena masih belum dilakukan pengesahan di tingkat paripurna, pengesahan di tingkat 2, maka kalau yang saya kutip dari pernyataan Baidowi tadi, yang berlaku adalah di undang-undang yang lama, dan
putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ia mengaku ini semua bergantung lagi pada jadwal dari rapat pimpinan yang sampai dengan saat ini ia mengaku belum mengetahui, termasuk juga rencana untuk rapat di Badan Musyawarah atau BAMUS untuk upaya penjadwalan itu. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal dua agenda itu, Maidop. Oke, artinya kan hari ini yang digelar di depan gedung DPR adalah upaya dari publik, dari aliansi berbagai lapisan masyarakat untuk bisa mengawal bahwa memang DPR ini tidak akan mengesahkan revisi undang-undang pilkada karena ada sejumlah aspirasi yang dikatakan soal kemudian penjagalan, pembangkangan, utamanya terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Begitu artinya mereka meskipun tadi sudah ada perwakilan dari aliansi massa yang sudah bertemu dengan perwakilan dari DPR, tapi ada ketidakpuasan sehingga masih terus berupaya untuk mengawal nanti bahwa memastikan DPR ini tidak akan mengesahkan revisi undang-undang pilkada. Begitu ya, Tifal? Terlihat demikian walaupun sampai sudah berapa selang waktunya ini. Dari jam 10 pagi tadi diputuskan untuk ditunda dan sekarang sudah masuk mendekati pukul 3 sore. Artinya sudah hampir 5 jam setelah keputusan pimpinan DPR untuk menunda rapat paripurna. Masa masih berkumpul di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, persisnya di area gerbang depan di Jalan Gatot Subroto ini. Suara-suara yang masih saya dengar ini tetap sama. Saat saya berada di area halaman Kompleks Parlemen, dengan apa yang saya cermati bersama dengan teman-teman tim liputan kita juga yang sudah mengawal dari pagi di area depan atau di area luar kompleks ini, mereka tetap ingin mengawal proses-proses ini yang diharapkan betul dari para anggota dewan bisa mendengar aspirasi-aspirasi publik, karena mereka menilai bahwa diterbitkannya atau direncanakannya revisi atas undang-undang pilkada ini tidak menampung atau tidak mendengarkan aspirasi publik itu tadi, Maidop. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan Jakarta. Kami dari Jakarta akan mengajak Anda untuk menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ada aliansi dari mahasiswa yang menggelar aksi penolakan terhadap revisi undang-undang pilkada hari ini. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV.